Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasannya kali ini kita sudah menjelang, kita akan memasuki awal bulan Dzulhijjah. Ikhwatul iman rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, Allah katakan wal fajr wa layalin ashr. Ibnu Katsir menjelaskan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari beramal saleh yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang berjihad, dia keluar untuk berjihad dengan hartanya dan tidak pulang dengan sesuatu apapun." Ya, artinya keutamaan beramal salih di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama bahkan dengan jihad sekalipun, kecuali jihad yang sampai mengorbankan nyawa dan harta kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang agung ini. Mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal-amal salih yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bahkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan haji, maka hukumnya adalah wajib. Di tahun ini karena ada pandemi, tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Yang kedua, amal saleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berpuasa. Dari sejak masuk hari pertama di bulan Dzulhijjah, kalau kita memang berkesempatan dan mampu untuk melaksanakan puasa, maka insya Allah memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, kalaupun kita tidak bisa, maka usahakan jangan sampai terlewat, yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, atau yang kita kenal dengan Shaum Arafah. Kenapa? Selain Allah dan Rasulnya memberikan keutamaan, ya, keutamaan yang luar biasa, juga puasa Arafah ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Siyam Arafatan ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatul lati qablahu was sanatul lati ba'dahu." Bahwasanya puasa Arafah ini bisa menghapuskan atau menjadi kafarat bagi dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya 2 tahun dosa-dosa orang yang berpuasa Arafah itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu perbanyak takbir. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'luma." Perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan. Yang dimaksud dengan hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka pada saat itu kita disyariatkan untuk banyak bertakbir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat adalah bertaubat. Kenapa
harus bertaubat, karena dengan taubat kita akan mendapatkan kesucian jiwa kita. Kita akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga keberkahan-keberkahan akan Allah limpahkan kepada kita. Apalagi saat ini kita banyak menyaksikan berbagai macam fenomena alam, ya, musibah yang menimpa umat manusia, dari mulai banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, semua itu bukan karena Allah zalim kepada manusia. Justru itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga mendatangkan bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan di 10 awal ini banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjauhkan bencana itu dari kita semua. Dan yang kelimanya yaitu memperbanyak amal saleh. Amal saleh apapun yang bisa kita lakukan. Senyum pun adalah bagian dari sedekah. Maka di 10 awal ini ya kita perbanyak senyumlah. Kalaupun tidak bisa bersedekah dengan harta, tidak bisa bersedekah dengan apapun, ya. Paling tidak ketika ketemu orang, ya, dari mulai tanggal 1, ya, ketika kita bertemu dengan orang, tersenyumlah. Maka insya Allah itu jadi amal saleh kita yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang keenamnya adalah memotong kurban. Nah, ini memotong kurban tentu dilakukan pada hari yang ke-10-nya, yang terakhir, ya. Ya, memotong kurban itu yaitu ketika pada hari nahar atau hari lebaran. Dan itu masuk dalam keutamaan 10 hari. Maka usahakan ketika kita berkurban, usahakan di hari H-nya, ya, di hari H-nya. Kenapa? Karena selain kita mendapatkan pahala kurban, kita juga mendapatkan pahala keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang terakhir adalah melakukan salat Id. Jangan sampai keutamaan ini kita lewatkan. Ya. Oleh karena itu, ketika masuk hari Id, ya, jangan sampai sia-siakan keutamaan salat Id di 10 awal ini. Itulah keutamaan-keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk mendapatkan keutamaan itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.